Kaget PSSI sampaikan plus minusnya bila Sintayong stay atau out dari timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia kembali gagal di Piala AFF 2022. Kegagalan ini kemudian menyeret nama pelatih Sintayong terkait masa depannya di skuad merah putih. Timnas Indonesia kembali harus mengubur mimpi meraih gelar perdana Piala AFF pada edisi 2022. Skuad asuhan Sintayong itu terhenti di semifinal telah kalah dengan agregat 0-2 dari Vietnam. Kegagalan di Piala AFF ini menjadi yang kedua buat Timnas Indonesia bersama Sintayong. Sebelumnya Timnas Indonesia juga gagal meraih gelar pada edisi 2020 karena kalah dari Thailand. Sederet kegagalan yang diraih Timnas Indonesia membuat nasib pelatih Sintayong dipertanyakan. Meskipun masih terkait kontrak sampai Desember 2023, namun suara masyarakat terbelah terkait nasib pelatih asal Korea Selatan itu. Ada yang mendukung Sintayong melanjutkan karir di Timnas Indonesia, ada juga yang memilih mundur. Lantas PSSI memberikan hitung-hitungan bila Sintayong dipertahankan atau dilengsarkan dari Timnas Indonesia. Kita mulai dari yang plusnya. Timnas punya keuntungan bila PSSI mempertahankan Sintayong. Sejauh ini Timnas Indonesia memang sudah mengalami perkembangan yang signifikan di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong mengubah total gaya permainan Timnas Indonesia mulai dari aspek fisik dan taktik. Perkembangan yang signifikan tak hanya terlihat dari skuad senior, melainkan juga skuad U20 dan U22. Dengan kesempatan yang masih diberikan, Sintayong akan terus memulai skuad Timnas Indonesia. Bukan suatu yang mustahil bila pada akhirnya nanti skuad Garuda bakal menjadi tim yang diperhitungkan di level Asia Tenggara hingga Asia secara keseluruhan. Plus yang kedua, melengsarkan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia membuat PSSI harus mencari pelatih baru. Dengan kehadiran pelatih baru tentu bakal membawa harapan baru buat sepak bola Indonesia. Sosok pelatih baru yang didatangkan nantinya bakal memiliki peluang untuk memberikan kesuksesan buat Timnas Indonesia. Selain itu, pelengseran itu juga bagus buat Sintayong sehingga tak perlu berlarut-larut menodai karir bersama Timnas Garuda. Lalu minusnya jika mempertahankan Sintayong, masyarakat harus bersabar dengan proses yang sedang dilalui oleh Timnas Indonesia bersama Sintayong. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengubah secara total iklim sepak bola yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat harus realistis dengan harapan bila Timnas Indonesia bermain di turnamen apapun. PSSI juga demikian, tak boleh memasang target terlalu tinggi pada suasana proses yang sedang dilalui. Minus yang kedua, melengsarkan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia membuat segala yang sudah dibangun berpotensi hilang. Situasi itu tentu tak akan mudah dan akan kembali mengalami perubahan bersama penerus Sintayong. Fondasi yang sudah dibangun bersama Sintayong di segala aspek Timnas Indonesia berpeluang tak dilanjutkan. Maklum setiap pelatih memiliki gaya dan filosofi masing-masing. Artinya apa yang sudah dikerjakan Sintayong dalam 3 tahun terakhir sia-sia. Ini jelas menjadi sebuah kerugian buat sepak bola Indonesia dan PSSI yang sudah mengeluarkan banyak uang untuk Timnas Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang plus minusnya jika Sintayong dipertahankan dan Sintayong out? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.